Shalom, everyone. Hope you are well wherever you are. And we are going to have a service today. We will glorify God's name. We will hear the words of God and be strengthened through all these days that we are facing. Let us pray before the service. Father Jesus, thank you for today that we can come to you, we can gather together through online service, and we believe that you are with every one of us wherever we are, that you touch everyone, that you anoint everyone. And we believe that the service today, the word today will touch every heart and will bring every heart to glorify your name and to come to you and get closer to you. And wherever people that hear this message will hear this service, they will come and closer and know that you are Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you for today. And we will glorify your name in the mighty name of Jesus. Amen. You're the one who walked on waters, who calmed the raging seas. You command the highest mountains to fall upon your knees. You're the one who welcomes sinners, and you open blinded eyes. You restore the brokenhearted, and you brought the dead to life. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing, Jesus, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing. You're the one who walked on waters, who calmed the raging seas. You command the highest mountains to fall upon your knees. You're the one who welcomes sinners, and you open blinded eyes. You restore the brokenhearted, and you brought the dead to life. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious. You are amazing, oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious. You are amazing, oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious. You are amazing, oh, how marvelous, oh, how
You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing. You are amazing, Lord. You are amazing, Jesus. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. My life, our life. You are worthy of it all. Shake it. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise, Lord. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things,
and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, my Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are for from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Give a shout for joy. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Prepare your Bible and read together Psalm 91. By the count of 3, 1 and 2 and 3. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you will make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. Oh Lord. Amen. Amen. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Hallelujah! In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I
can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Oh, nothing is impossible. Oh, yeah. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing through you. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, sing it again. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeah. We believe in you, Lord. In Jesus' name, amen. Hello, brothers and sisters. Now it's time for us to give our offering. And as our obedience to our mighty Lord Jesus Christ, we bring our offering, our tithe, our a gift to our mighty Lord. And before we give our offering, we're going to pray first, okay? And then after that, we are going to declare that, okay? And let's we pray for our offering. Abba, Father, in the heaven, in the name of Jesus, we are come to you, Lord, now. We bring our offering. That we believe that this offering will also contribute to the effort of our church to enlarge the kingdom of Jesus Christ in this earth, Lord. And we also like to give this offering as our evidence, as our faith to you, Lord, as our thankful to you that you have been blessing us with a lot of blessing. You have been protect us. We have been taking care of us. You have been caring for us. You are faithful to us, and you are
very kind with us, and you are so good to us, Lord. So we bring our offering with our cheerful heart, and we are bring our offering with our happiness, Lord, because the God that we worship is the God that we provide everything for us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, and then let's declare our offering, brothers and sisters, in count of 3. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are opened and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job and education, profit, bonus and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises and rewards. A soulmate will be given to those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness and loss will be rebuked from our lives, families, jobs and our business. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Yeah. Hallelujah. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. Now I seek no greater honors than just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and found my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone, my source of strength, my source of hope is Christ alone, yeah. My source of strength, my source of hope is Christ alone. It's Christ alone. Oh,
Sebelum saya berkhotbah, maka saya ingin menyampaikan beberapa, karena pada hari ini saya barusan mendapatkan edaran dari Menteri Agama tentang bagaimana pelaksanaan ibadah pada new normal. Nah saudara, ada arahan yang pertama, nanti saudara mesti mendengarkan kapan kita akan adakan, sebab ibadah ini harus mendapatkan izin dari kepolisian setempat dan Pemda setempat. Lalu kemudian saudara yang lansia, ya oma, opa yang lansia diharapkan masih tinggal di rumah dan saudara masih tetap bisa menikmati pelayanan online gereja kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengikuti protokol kesehatan? Nomor satu, saudara yang pengen ikut, nanti saudara akan diberitahu, ya, akan ada pengumuman, saya sosialisasi dengan mengisi kebaktian, karena jumlahnya tidak mungkin seperti dulu. Hanya 40% kira-kira sampai maksimum 50%, maka saudara mesti mengisi di kebaktian 1 sampai kebaktian 5, mengisi di WTC Apps. Yang lain gimana Pak? Yang lain mereka semua masih ada di rumah dan masih bisa menikmati kebaktian online. Nah, saudara diwajibkan pakai masker dan cuci tangan sebelum masuk akan disiapkan dan pakai hand sanitizer. Tetapi kalau mau saudara pakai masker nyanyi mungkin gak enak, maka saudara dianjurkan pakai face shield kayak gini. Nah, muka saudara nyanyi kenceng-kenceng tapi masuk di tempat saudara sendiri, ya. Tidak, dropletnya tidak masuk ke tempat orang lain. Nah, saya pinjam punya Ibu Flora, ada yang keren seperti ini. Saudara nanti bisa beli di WTC Mart. Sebab ini jemaat WTC yang jualan ini. Saya promosikan supaya saudara beli. Ini bagus, Bu Flora bisa beli belanja di pasar menggunakan ini saudara. Jadi sekalian untuk ibadah. Tapi kalau ibadah dicuci ya, jangan habis di pasar bau ikan. Saudara, di dalam pada pagi ini saya ingin menyampaikan bagian yang kelima, yakni the third Pentecost atau Pentakosta yang ketiga. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-32, Alkitab menulis pada hari terakhir. Saudara dan saya sekarang memasuki hari yang terakhir. Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran atas semua manusia. Jadi dengan kata lain saudara dan saya akan melihat satu pencurahan Roh Kudus yang besar akan terjadi di seluruh muka bumi. Saudara pernah nggak membayangkan bahwa tidak pernah ada hujan yang deras, tidak pernah ada hujan deras tanpa awan gelap. Oleh karena itu Yoel pasal 2 ayat 30, kalau hujannya deras pasti saudara akan lihat awan gelap atau goncangan yang besar. Itu sebabnya sebelum hujan datang selalu didahului dengan goncangan di langit dan di bumi. Saudara, kali ini saudara sedang memasuki bersama-sama seluruh dunia, bukan hanya saudara, bukannya di Indonesia. Seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Tetapi saudara, ini menjadi sign bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan dan dinanti-nantikan oleh banyak orang yang dinubuatkan lewat nabi-nabinya bahwa Pentakosta ketiga akan dicurahkan besar-besaran. Sebentar lagi pasti akan terjadi. Yang percaya sama-sama katakan. Oleh karena itu saudara, kalau kita sudah melihat adanya goncangan, berarti saudara dan saya sedang menanti pada penggenapan sebuah pencurahan Roh Kudus yang besar dan akan terjadi. Dan saya berdoa kali ini di hari Pentakosta ini saya berdoa Roh Kudus bukan sekedar dicurahkan di gereja, tapi Roh Kudus dicurahkan di setiap manusia yang ada di muka bumi. Wow. Nah saudara, Pak, ada yang bertanya, Pak, kenapa sih Roh Kudus dicurahkan selalu ada goncangan sebelumnya? Alkitab sudah menulis. Oleh karena itu Alkitab dengan jelas berkata, itu sebabnya saudara tidak dibiarkan sendirian, tapi Roh Kudus yang menjadi
penolong bagi saudara. Dia disebut roh penolong atau disebut parakletos. Supaya di tengah goncangan seperti ini saudara tetap bisa dihibur. Dia roh penghibur. Di tengah-tengah masa sukar seperti ini saudara tetap bisa ditolong. Itu sebabnya saya melihat banyak kesaksian sekalipun di tengah pandemi banyak jemaat yang ditolong oleh Tuhan di masa-masa sukar seperti ini. Nah, berarti kalau sudah ada COVID-19, sudah ada goncangan yang besar di seluruh dunia, maka pasti goncangan ini akan membuat orang mencari Tuhan. Saya melihat banyak sekali di Ekuador, orang mulai mencari berdoa di jalan-jalan, orang mulai berdoa di Eropa di jalan-jalan. Saya melihat beberapa negara dan Alkitab menulis dalam Yoel pasal 2 ayat 32, saya berdoa ini yang terjadi juga di Indonesia. Orang yang tidak lagi peduli mencari Tuhan, dan sekarang Alkitab menulis siapa yang mencari Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, Alkitab jelas menulis siapa yang mencari nama Tuhan akan diselamatkan. Wow. Jadi dengan kata lain sebentar lagi kita akan melihat bukan hanya di Eropa yang pasif, bukan hanya di Amerika yang mencari Tuhan, tapi sekarang saya melihat di masa pandemi banyak orang mencari Tuhan. Saudara, kalau saya lihat ya dari survei, maka orang-orang di tengah pandemi banyak yang mencari dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara dan saya mulai hari-hari ini mempersiapkan diri, sebentar lagi akan ada banyak jiwa yang diselamatkan. Nah saudara, sekarang apa sih, bagaimana karya Tuhan, apa yang akan Roh Kudus kerjakan supaya penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Pentakosta yang ketiga ini bisa terlaksana. Saya ingin mengajak saudara membaca dalam Yohanes pasal 16 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, saya ingin supaya saudara mengerti di hari Pentakosta ini bagaimana Roh Kudus mempersiapkan umatnya dan bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia supaya Pentakosta yang besar terjadi, punya impact yang besar atas tuaian jiwa-jiwa yang besar. Mari buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Saudara yang sudah ketemu ayatnya di rumah masing-masing kita membaca. Ayat 8, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13, itu fungsi Roh Kudus bagi orang dunia. Jadi Roh Kudus waktu dicurahkan besar-besaran, dia akan bekerja di dunia dan dia akan bekerja bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya apa yang dia kerjakan? Ayat 13, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Saya akan mulai dengan apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus di masa-masa sekarang ini, di masa-masa Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran dan di tengah pandemi yang lagi susah. Bagi dunia Roh Kudus bekerja, bagi dunia ada 3 bagian yang dia kerjakan. Yang pertama, Roh Kudus akan, menurut Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, Roh Kudus akan menginsafkan akan dunia 3 hal. Pertama, akan dosa. 2, akan kebenaran. 3, akan penghakiman. Pak, kenapa Roh Kudus bekerja juga bagi dunia? Ya, sebab Roh Kudus dicurahkan supaya penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat akan terjadi. Kenapa diingatkan akan dosa? Pertama, karena orang-orang masih tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia harus diingatkan akan kebenaran? Sebab yang menjadi juru selamat dunia hanyalah Yesus. Banyak jalan menuju Roma, betul, tapi hanya satu jalan menuju sorga,
yakni Yesus Kristus. Saya berdoa siapapun yang mendengar kebenaran ini, kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus, undang dia secara pribadi masuk dalam hatimu. Maka di era Pentakosta, saudara menjadi momen yang sangat penting untuk saudara diselamatkan. Tetapi Alkitab menulis bahwa Roh Kudus juga akan memberitahukan tentang penghakiman. Maksudnya apa, Pak? Karena penguasa dunia ini telah masuk di dalam penghukuman. Kenapa? Karena barang siapa tidak percaya kepada Yesus, dia dihukum. Alkitab sendiri yang menulis itu, sebabnya saudara dan saya penting sekali mengerti di hari pencurahan Roh Kudus, dia akan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Seorang hamba Tuhan penginjil nih ya, D.L. Moody namanya. There is no better evangelist in the world than the Holy Spirit. Tidak ada seorang penginjilan atau seorang penginjil memberitakan Injil yang terhebat di seluruh dunia ini selain daripada Roh Kudus. Saudara dan saya bisa memberitakan Injil, tapi saudara tidak bisa mempertobatkan orang. Saudara saya sering memberitakan Injil, tapi juga ada orang yang beritakan Injil tapi menolak. Saya mau beritahu bagian saudara lakukan, tapi orang bisa bertobat oleh karena karya Roh Kudus. Sekarang saya mau masuk bagaimana peran Roh Kudus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu sebabnya di tengah krisis bagian ini penting. Roh Kudus juga menolong orang percaya. Pak, pertanyaannya bagaimana caranya? Alkitab ayat yang Yohanes pasal 16 ayat 13. Ada 3 yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ada 2 yang Roh Kudus lakukan untuk bisa memimpin dan menuntun saudara di dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Ada 2 cara yang dia kerjakan untuk supaya saudara bisa tetap benar. Yang pertama, dia akan menuntun saudara melalui hati nurani saudara. Hati nurani itu sangat penting untuk apa? Supaya saudara bisa tetap ada di jalan kebenarannya Tuhan. Nah, saudara, ada yang sering bertanya kepada saya, Pak, bagaimana saya bisa mendengarkan suara hati nurani saya? Sekarang perhatikan saya ke depan ya. Perhatikan, habis tulis, Anda perhatikan, lihat saya. Ada 3 suara di dalam roh saudara. Suara pertama adalah suara setan. 2, suara saudara. Suara hati nuranimu. Oke? Yang ketiga adalah suara Tuhan. Pak, bagaimana supaya saya bisa mendengarkan yang baik? Saudara jangan kasih makan suara setan. Jangan dengerin. Contoh ya. Contoh. Di masa pandemi ini saya tahu ya suami dengan istri ketemu tiap hari. Kalau biasanya cuma 3 jam, 4 jam, sekarang 24 jam ketemu dia. Lu lagi, begitu kira-kira ya. Banyak yang senyum-senyum toh. Dan karena ketemunya lebih sering, otomatis gesekannya bisa terjadi lebih banyak. Dan di tengah gesekan ada yang merasa disakiti, dilukai. Waktu saudara dilukai oleh pasangan saudara, makanya hati nurani ada suara 3. Yang pertama, kalau kamu disakiti, balas. Suara setan itu. Balas. Kalau suami bisa begitu, lu juga bisa. Itu suara setan, gampang tuh. Suara Tuhan, ampuni dia. Itu suara Tuhan. Atau sama suara pendeta, ya toh, ampuni dia. Mudah kan mendengarkannya? Nah, suara saya gimana, Pak? Suaramu bilang gini, enak aja. Nah, itu suaramu. Suruh ngampuni, enak aja. Nah, itu suaramu. Suaramu itu mana yang enak menurut dirimu, itu yang suara dari dirimu. Nah, Pak, bagaimana supaya suara hati nurani saya bisa bagus ngikuti Tuhan? Saudara mesti latih, selaraskan hati nuranimu dengan benar setiap hari. Gimana caranya? Contoh, waktu saudara mau berbohong, itu langsung di jantungmu langsung deg 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 deg. Waktu Anda mau bohong, jualan mau bohong, sama istri mau bohong, sama suami mau bohong, anak mau bohong sama orang tua, maka tiba-tiba ada jantung saudara yang berdebar. Pada waktu itulah saudara tahu bahwa saudara sedang keluar dari hati nurani.
Pak, hati nurani itu apa? Jalan terang yang Tuhan izinkan menerangi jalan saudara dan saudara bisa tahu seperti Anda jalan di jalan tol. Lalu kemudian yang memberikan guidance itu adalah firman Tuhan dan saudara bisa berjalan dengan aman. Seperti Anda berjalan di jalan tol, saudara mendapatkan terang yang jelas. Itulah hati nurani saudara. Kalau Anda latih, maka saudara akan mudah, ini suara setan, ini suara saya, dan saya harus mengikuti suara Tuhan. Waktu saudara hati nuranimu bisa mengikuti Tuhan, maka hati nuranimu akan dipakai oleh Tuhan, memimpin saudara selalu di dalam jalan kebenaran. Haleluya. Mungkin saudara biasa baca Alkitab setiap hari, tiba-tiba Anda nggak baca Alkitab, tiba-tiba di hati nuranimu merasa nggak enak. Apa yang kurang ya? Kayaknya saya ini udah mandi, udah, tapi ada yang kurang. Yakni baca Alkitab. Hati nuranimu akan menuduh, hati nuranimu akan bicara, baca Alkitab yang kurang, baca. Semakin suara hati nuranimu sudah selaras dengan suara Tuhan, maka hati nuranimu akan dipakai Tuhan untuk memimpin saudara di dalam jalan kebenarannya. Sekarang yang kedua, atau anggaplah 2B, anggap 1B. Bagaimana caranya Roh Kudus memimpin saudara? Yang pertama melalui hati nurani. Yang kedua, menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Roh Kudus bisa juga menuntun kita melalui firman-Nya. Jadi Tuhan bisa menggunakan firman-Nya untuk mendidik saudara. Oleh karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bagaimana caranya firman Tuhan bisa menuntun saudara? Caranya mudah. Firman Tuhan berkata dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Wow. Jadi saudara bisa hidup benar kalau saudara mengikuti firman-Nya. Saya sering ditanyain orang, Pak, bagaimana sih? Saya itu pengen baca Alkitab. Bagus. Pak, bagaimana sih saya bisa baca Alkitab tapi saya senang? Saya mau cerita, ini pengalaman saya ketika saya kecil. Bukan saya kecil, maaf, saya muda. Oh bukan, waktu mahasiswa. Sekarang masih muda soalnya. Tuh ada yang ketawa-ketawa kan, nggak setuju toh? Waktu saya mahasiswa, saya berniat untuk membaca firman Tuhan tapi tak pernah menerima kebenaran. Tapi saya sudah siap di depan meja saya dan kemudian saya udah bersiap, Roh Kudus tolong saya. Dan akhirnya saudara sampai pagi jam 7 bangun, ternyata saya bukan baca Alkitab. Sampai Alkitab saya saudara, itu kira-kira 10 kali. Itu banyak gambar pulau-pulau seluruh Indonesia saudara. Dan ternyata di Alkitab itu adalah tindakan profetik dari perjalanan penginjilan saya sekarang keliling ke Indonesia, saudara. Tapi jangan ditiru ya, karena itu ilernya yang meler. Sekarang saya beritahu, gimana caranya Pak? Setelah saya berjuang, saudara jangan berhenti. Kalau belum dapat jangan berhenti. Saya puluhan kali saya nggak berhenti. Lalu saya tetap duduk dan saya paksa diri saya cuci muka, sikat gigi supaya seger. Lalu saya baca. Satu hari saya menerima pencerahan. Itu yang saya sebut dengan rema. Nah, di dalam roh kita, supaya saudara mengerti, gimana supaya roh kita ini bisa mencerna firman Tuhan. Sama seperti saudara layaknya tubuh punya 5 panca indera. Ya. Jiwa kita punya 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh kita juga punya 4 bagian. Bagian yang pertama namanya intimacy. Bagian intimacy adalah bagian di mana ketika saudara tiba-tiba lagi menyembah Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba ada yang meneteskan air mata. Kenapa? Itu adalah bagian keintiman, intimacy. Bagian intimacy ini bagian yang membawa kita mudah bertemu dengan Tuhan dan mudah menyembah Tuhan. Kadang-kadang kalau di gereja ya, dulu ya, kalau saya suka lihat, ada orang yang tidak disuruh mengangkat tangan, tiba-tiba mengangkat tangan. Tidak ada yang menyuruh dia berdiri, dia tiba-tiba berdiri. Yang lain duduk, ya jangan disalahkan. Biarkan mereka masing-masing sesuai dengan arahan daripada Roh Kudus. Bagian yang kedua namanya intuisi. Intuisi adalah bagian di mana Roh Kudus bisa live message atau memberi pesan
Kadang-kadang dia dia tinggalkan pesan itu dari nanti pada waktu saudara lagi jalan tiba-tiba Anda ingat pesan itu. Kapan diberikan? Live message. Nobody knows. Dia taruh di mana? Bagian roh saudara, yaitu bagian intuisi. Misalnya saudara lagi nyetir, tiba-tiba saudara kok ada perasaan, cek ban belakang. Anda nggak dengar Tuhan bicara. Itu adalah suara pesan yang diberikan beberapa waktu yang lalu, tapi pada waktunya Anda dengar. Pada waktu Anda dengar, cek ban belakang. Waktu Anda cek, ternyata kempes. Saudara betulin, nggak ada celaka. Roh Kudus bisa menuntun kita. Bagian yang ketiga dari roh, pertama intimacy, dua intuisi, yang ketiga adalah instruksi. Bagian instruksi adalah bagian di mana Roh Kudus memberi perintah kepada saudara. Di mana Pak? Ya bagian roh. Nah, ada orang-orang tertentu yang bisa peka bagian ini. Ada yang peka bagian intimacy, ada bagian peka intuisi. Saya pengen Anda latih semua di area. Pak, bagaimana bagian firman saya bisa menerimanya? Ada bagian yang keempat dari roh saudara, yaitu namanya iluminasi. Bagian ini adalah bagian di mana roh saudara bisa menerima penerangan atau iluminasi atau pewahyuan dari ketika saudara membaca firman Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan rema. Contoh ya, contoh. Satu hari saya lagi baca Alkitab tentang Keluaran pasal 26. Tiba-tiba pada waktu saya membaca itu ayat pertama sampai 10, tiba-tiba saya menerima instruksi. Pertama rema, bagaimana caranya Musa membangun bait suci, tiba-tiba saya mendengar instruksi. Kamu bangun juga, Alkitab Tuhan bilang ini, kamu bangun juga rumahku dengan 6 tangkap, yang jadi rumah Tuhan hari ini. Makanya saudara mesti melatih 4 area ini bersama-sama. Intimasinya dilatih, intuisi dilatih, lalu kemudian iluminasi dilatih, instruksi Anda latih. Saudara bisa dengar firman Tuhan. Pada waktu awal-awal saya membaca Yehezkiel pasal 47, tiba-tiba saya menerima instruksi, bagian instruksi. Iluminasi memberi penerangan bahwa setiap orang percaya harus berbuah. Tiba-tiba dalam iluminasi dia memberi instruksi. Bagian instruksi berkata begini, kamu harus bangun gereja 1 cabang 1 bulan. Waduh, saudara, pada waktu itu ngeri sekali. Pada waktu saya mendengar itu, maka semua orang termasuk pengerja-pengerja, mereka berkata bahwa impossible. Tapi dalam 1 tahun itu 12 cabang terbangun. Jadi dengan kata lain, saudara mesti dengar-dengaran ketika instruksi datang dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Billy Graham dia berkata begini, the Holy Spirit illuminates the mind of people. Roh Kudus itu dia memberikan iluminasi di dalam pikiran orang-orang. Make us yearn for God and take spiritual truth and make it understandable to us. Apa artinya? Roh Kudus itu akan mengiluminasi pada setiap orang dan membuat kita rindu mengenal Tuhan, dan Tuhan akan membuka makna rohaninya firman itu sehingga bisa kita ketahui. Itu bagian yang pertama, pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Sekarang, apa pekerjaan Roh Kudus di masa-masa rohnya dicurahkan? Ini pekerjaan dia yang kedua dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 tetap. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi fungsi yang kedua, Roh Kudus ini adalah roh pengajar. Dia yang mengajarkan kepada kita seluruh kebenaran. Pak, artinya apa? Artinya apa saja yang saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara bisa dengar firman-Nya, maka Roh Kudus akan menggunakan firman itu untuk menolong saudara, memimpin saudara, supaya Anda bisa mengerti seluruh kebenaran. Itu sebabnya kenapa saya mengajar saudara, memaksa saudara, dan meminta saudara untuk membaca Alkitab. Sebab gembalamu ini terbatas, khotbah terbatas, 50 menit.
Tapi Roh Kudus 24 jam sehari. Saudara bisa dibimbing kalau saudara mempunyai firman. Saudara dulu ya, standar pendeta sama standar jemaat itu beda. Makanya pendeta dan jemaat beda. Sekarang saya tidak mau. Zaman dulu pendeta kalau dibutuhkan dia senang. Dia senang. Mau doa manggil pendeta. Apa aja manggil pendeta. Kalau saya maunya saudara bertumbuh. Saudara bukan bergantung sama pendeta, tapi saudara bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang membuat saudara jadi perkasa, Kristen perkasa. Sekarang yang ketiga. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan yang ketiga, Roh Kudus dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wow, ini yang sangat asik. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wow, saudara, saya berdoa di hari Pentakosta ini, saya pengen saudara semua tidak ada yang terkecuali, semua saudara bisa dipenuhi Roh Kudus, dan tidak ada terkecuali saudara juga bisa dibimbing oleh Tuhan dan diberitahu kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sekarang, Pak, kenapa sih Roh Kudus kok bisa memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang? Sebab Alkitab menulis gini, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Artinya nanti bagaimana ending daripada pandemi ini Tuhan sudah tahu, saudara. Jadi saudara gak usah takut, udah hidupmu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu masa depan saudara. Dan masa depanmu pasti luar biasa. That's it. Jadi tidak perlu takut lagi karena toh masa depan ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bagaimana menolong saudara, maka dia akan memberitahu kepada saudara hal-hal yang akan datang. Saya beri contoh dulu, nanti saya beri contoh yang lain. Saya beri contoh misalnya. Satu hari ketika kita disuruh beli tanah 12 hektar itu. Tuhan berbicara kepada saya, tanah itu sekalipun sulit, itu adalah Moria. Waktu saya dengar itu Moria, saya seketika langsung tahu tuh artinya Moria. Artinya tempat itu nanti Tuhan mau supaya kita membangun mezbah. Sebab di Moria itu Abraham mengorbankan anaknya yang diganti dengan kambing. Ada mezbah. Saudara masih ingatkah pesan Tuhan pada waktu kita membangun membangun GBWTC? Tuhan pesan, jadikan gereja ini menjadi mezbah. Dan waktu Tuhan bicara itu adalah mezbah, itu adalah Moria, maka yang pertama yang saya tangkap adalah, oh di situ Tuhan mau kita bangun gedung gereja. Makanya kita akan bangun. Walaupun sulit, saya tidak tahu, kan kita cuma kacung. Tuhan bilang, aku mau itu dari tempat Moria. Oh, saya bilang, oke. Moria pertama, kamu harus bangun mezbah, bukan bangun gedung sembarangan. 2, kalau itu Moria, pasti ada kambing yang tersedia juga, saudara. Jadi saya langsung ngerti, saya nggak usah pikir, mau gede juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan senang. Tapi yang saya tahu, walaupun gede, biayanya mahal, kambingnya sudah ada di sana. Haleluya. Jadi kalau Tuhan berkata, itu dia akan beritahu sebelum terjadian. Cuman saya bagiannya percaya, saya ajak saudara, saya komporin saudara supaya percaya bahwa kalau itu Moria, Tuhan mau bangun mezbah, berarti izinnya pun akan keluar. Amin apa amin? Izinnya pasti akan keluar. Bukan hanya izin, kambingnya pun sudah tersedia, saudara. Saudara mungkin berkata, Pak, di HOB kan memang udah ada kambing. No, nggak cukup itu bangun 20 kambing. Kambing maksudnya bukan kambing itu. Enak aja. Itu kalau 20 kambing mau cukup. Sekarang udah lebih itu. Kata Pak Pinem udah 26 sekarang kambingnya. Bukan kambing itu, artinya semua biaya telah tersedia. Saudara, pada waktu kita sudah mendapatkan tanah 12 hektar. Saya pergi lagi ke Yerusalem. Tuhan tiba-tiba di Bethlehem Tuhan berbicara lagi. Dari Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 6.
tiba-tiba Tuhan berbicara begini, nanti di tanah 12 hektar, kamu bangun ministry House of Bread atau rumah roti, supaya orang yang lapar bisa diberi makan. Saya mengerti gereja kita sekarang memberi makan orang yang lapar, semuanya kita beri makan dari dalam gereja. Ya, orang-orang yang lapar kita kasih sembako setiap minggu mereka bagi sembako dan mereka diberikan mereka kebaktian di tempat ini. Kalau waktu ibadah ya, sementara nanti waktu mulai kita angkot tidak jalan dulu karena belum boleh desak-desakan. Jadi sudah kita mulai yang sementara ya sudah biarkan di rumah dulu. Tetapi semuanya kita bayarin. Tapi Tuhan bilang, step berikutnya, kamu akan mempunyai sebuah ministry yang bisa memberi makan orang lapar. Itu sebabnya saudara kita bangun House of Bread. House of Bread, step by step. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Baru bulan ini, bulan lalu, Tuhan mulai membuka rahasianya, dan kemudian ada breakthrough, dan sebentar lagi House of Bread akan menjadi besar. Lihat lagi, nanti sebentar lagi akan menjadi besar dan bisa memberi makan bagi banyak orang. Baru beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ayat yang keempat bicara lagi kepada saya. Tuhan berkata gini, nak, kamu bukan hanya memberi makan sayur sehat, buah sehat kepada jemaat WTC. Aku mau supaya gereja ini memberi makan kota ini. Saudara mungkin dengar agak shock ya, saya aja shock. Tapi saya ngomong dulu supaya waktu terjadi, saudara ngerti itu bukan kita, pasti bukan, itu Tuhan pasti. Jadi yang memberitahukan hal-hal yang akan datang itu pasti Tuhan. Coba lihat ya, sekarang kita ribuan orang kita bisa beri makan. One day kita bisa lihat akan menolong banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa diberi makan lewat ministry House of Bread. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Andre Murray. Andre Murray ini berkata begini, without being filled with the Holy Spirit of God, it is utterly impossible that an individual Christian or a church can ever live or work as God desire. Kalau saya terjemahkan begini kira-kira, tanpa seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, diisi dengan Roh Kudus, ditinggali oleh Roh Kudus, maka tidak mungkin seseorang atau orang Kristen ataupun gereja bisa bekerja dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hati Tuhan. So, jadi seseorang bisa melakukan keinginan hati Tuhan hanya kalau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menyampaikan, saya mau mengambil di bagian tengah ini. Ada banyak orang yang pengen dipenuhi Roh Kudus, tapi selalu tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya pengen supaya saudara dan saya sadar ini. Oke. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37, 38, 39. Pak, bagaimana syaratnya supaya saya dipenuhi Roh Kudus, supaya perkataan Andre Murray itu bisa terjadi dalam hidup saya? Yesus bilang kalau mau dipenuhi Roh Kudus sederhana, nomor 1, haus. Bilang sama saya, haus. 2, datang. Hari ini saudara yang mendengarkan church online, mendengarkan YouTube, saudara datang kepada Tuhan. Yang lain gak dengar, tapi saudara mendengarkan, datang. Yang ketiga, minum. Bilang sama saya, minum. Roh Kudus diumpamakan air, saudara. Roh Kudus itu diumpamakan air. Jadi walaupun ini air, sudah ada di depan saya, tapi kalau saya tidak minum, maka saya tidak akan mendapatkan air. Sekalipun saya definisikan, minum adalah memasukkan mulut ke dalam sedotan. Sekalipun begini belum tentu minum, harus ada langkah iman. Berarti harus ada langkah iman saudara, sekalipun sederhana. Pak, langkah iman saya apa Pak? Pertama tadi apa? Haus. 2, datang. 3 apa? Minum. Nanti Roh Kudus akan memenuhi saudara dan Tuhan berkata gini, Lukas pasal 11. Kalau kamu minta roti, mana mungkin dikasih batu? Kalau kamu minta Roh Kudus, pasti dikasih Roh Kudus. Oke, jadi nanti
selesai kebaktian ini, saya minta saudara yang pengen dipenuhi Roh Kudus, saudara nanti berdiri ya. Berdiri lalu angkat tanganmu. Terus saya akan berdoa supaya Anda dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya gimana Pak? Waktu saya di depan. Ya kamu nanti pada waktu Roh Kudus penuh, menurut Kisah Rasul pasal 2, maka mereka mulai, bukan Roh Kudus yang mulai, saudara mulai berkata-kata. Sebab Roh Kudus bicara di dalam rohmu, mendorong rohmu dan kau yang berkata-kata. Banyak orang gak pernah dipenuhi Roh Kudus karena begini, saya menunggu Roh Kudus membuka mulut saya. Gak ada ayatnya, gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya, maka Yesus mendongkel mulutnya dan berbicara dalam bahasa roh. Gak ada. Kalau gitu Pak, saya harus buka mulut. Oh iya, saudara mesti buka mulut, jangan lalalala. Jangan saudara langsung kemudian berkata haleluya, haleluya. Sampai tuwek juga haleluya. Coba saudara mulai berkata dengan iman, saudara mulai berbicara. Mulai pejamkan matamu dan angkat tanganmu dan saudara mulai berkata, Pak nanti kata-katanya apa Pak? Lalalalala, apa lili, Pak? Apa lali, apa baba-baba atau bibi Pak? Atau babi, sampingnya bilang panggang. Saudara nggak usah mencari, saudara pokoknya melangkah dengan iman. Amin apa amin? Saya lagi pelayanan, hamba Tuhan cerita sama saya, dia pada waktu doain jemaatnya, tiba-tiba yang lain, tiba-tiba dia bilang, weleh. Tapi Pak kok keluarnya begini, terusin aja. Mungkin depannya ada si Komo kan nggak tahu juga saudara. Yang jelas Anda mulai awalnya saudara mulai punya keberanian. Saya akan berdoa buat saudara nanti di bagian yang terakhir. Saya akan teruskan. Pak, kenapa judul khotbah hari ini Pentakosta ketiga? Berarti saudara menanti bukan untuk Pentakosta pertama. Sebab Pentakosta pertama sudah terjadi di mana Pak? Di Yerusalem. Dan akibat Yerusalem itu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tahu akibatnya? Saudara lihat tiba-tiba sekarang daripada saat itu 70% dari penduduk bumi mengenal Tuhan Yesus karena Pentakosta yang pertama. Wow. Lalu kemudian tahun 1906 di Azusa Street, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran sekali lagi kali ini. Pada waktu dicurahkan besar-besaran, Alkitab menulis, wow. Saudara Roh Kudus tiba-tiba dicurahkan di Azusa Street ada tahun 1906, maka Roh Kudus di Azusa Street dicurahkan dan akibatnya gerakan Pentakosta melanda di seluruh dunia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wow, maka 70% dari orang yang ada di muka bumi sekarang yang percaya kepada Yesus hari ini, 70%-nya itu karya daripada Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua lebih dahsyat dari Pentakosta pertama. Dan Pentakosta yang ketiga, bukan di Azusa Street. Pentakosta yang ketiga terjadi bukan di Azusa Street. Tapi Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Itu sebabnya saudara yang harus mengalami pertama. Saya berdoa saudara yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus yang pertama. Dan saudara yang harus mengalami lawatan Tuhan yang pertama. Nah saudara, saya ingin menyampaikan dengan cepat bagian yang terakhir ini. Ada 5 hal yang saudara mesti mengetahui apa yang akan terjadi di Pentakosta yang ketiga. Saya ingin menyampaikan, ada 5 hal yang sampai hari ini saya sampaikan, ini pesan daripada Pak Niko adalah Bapak rohani saya. Saya harus memberitahu apa yang akan terjadi supaya saudara juga bisa mendoakan dan saya juga bisa berdoa bersama-sama. Mari kita lihat yang pertama. Apa sih Pak, apa yang terjadi dengan Pentakosta yang ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi terjadi di Azusa Street. Wow. Berarti dengan kata lain, pencurahan Roh Kudus yang kali ketiga ini, Pentakosta ketiga ini, wow, ini bakal lebih dahsyat. Katakan bersama saya, lebih dahsyat. Ada seorang hamba Tuhan namanya T.L. Osborne, dia penginjil. Dia berkata begini, there is only one purpose of Pentecost, that is effectively evangelize lost soul. T.L. Osborne dia berkata begini, hanya satu
yang paling utama tujuan daripada Pentakosta, yakni supaya secara efektif penginjilan terjadi atas jiwa-jiwa yang hilang. Itu sebabnya saya percaya Pentakosta kali ini, yang kedua ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Jadi yang pertama Pentakosta, yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Yang kedua Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan datang yang kembali. Itu sebabnya saya percaya apa yang dikatakan T.L. Osborne itu akan terjadi hari-hari yang terakhir. Dan yang ketiga, apa yang terjadi Pak? Pentakosta yang ketiga ini adalah pencurahan Roh Kudus yang akan membangkitkan generasi Yeremia. Wow. Siapa generasi Yeremia, Pak? Generasi Yeremia adalah generasi anak-anak muda kita yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Saya meyakini ini sebentar lagi terjadi. Sekalipun saya kemarin saja, saya baru di antara tidur mau bangun, kira-kira jam 3-an ya. Tiba-tiba Tuhan tuh berkata kepada saya, berbicara sama saya. Nanti kamu lihat, WTC Kids akan menjadi 11.000. Wah, saya kaget saudara. Akan jadi 11.000. Saya langsung cerita kepada orang inti. Waduh, kalau WTC Kids 11.000, berarti anak mudanya bisa 65.000. Berarti kalau plus yang senior, jangan yang tua, senior bisa ratusan ribu. Berarti Pentakosta ini sesuatu yang dahsyat saudara. Saya kalau diberitahu Tuhan, sekalipun gak masuk akal, saya cerita saudara, supaya nanti kalau terjadi saudara akan bilang, wow, Bapak pernah cerita ini, Tuhan pernah bilang ini. Dan semua kalau terjadi, saya percaya kalau lihat ini, berarti gedung gereja harus segera dibangun. Jadi nanti kids saja 11.000, berarti nanti ada next gen, bukan next gen center lagi. Akan ada next gen tower. Khusus nanti 7 lantai, khusus untuk pelayanan anak, teens, FLCC, dan dewasa muda. Wow, keren banget. Lantai 1, restoran dan kantin ya, untuk anak-anak bisa makan leluasa. Wow. Wah keren, sebentar lagi saudara. Yang keempat, saya exciting ini karena ini sebentar lagi akan terjadi. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini Alkitab para nabinya berkata bahwa gerakan ini dari timur menuju barat. From east to the west. Kalau yang kedua Pentakosta kedua from west to the east. Tapi ini Pentakosta ketiga from east to the west. Dan yang terakhir Pentakosta yang kelima. Yang kelima, Pentakosta ketiga ini yang kelima akan menyelesaikan dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Wow. Jadi dengan kata lain, Pentakosta pertama amanat agung belum selesai. Pentakosta kedua buktinya masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Tapi Pentakosta yang ketiga, saudara dengarkan ini, akan tuntas amanat agung kita. Yang setuju katakan, yang mengerti katakan. We are now about to come to the Holy Communion. We are taking part in this, beloved. And if you can find some bread or crackers or some colored liquid for your cup, get prepared. And maybe you can prepare that now. But before that, let us prepare our hearts when we come to this Holy Communion, believing that we are doing this in remembrance of Him, of His sacrifice, of our Lord Jesus Christ's sacrifice on the cross. While doing this, we believe also this is our act of faith that miracles also shall happen, will happen in our life. The very moment that we are taking part, believing in the body of Christ broken, in the blood of Christ shed for you and for me. But before that, let us come
with the right heart, with the right manner. Close your eyes. Just focus on God right now. Beloved, we are taking part in this Holy Communion. We know that we are doing this in remembrance of Him, in remembrance of His love, of His kindness, of His faithfulness, of His grace to each and every one of us. But let us come with the right heart. Come to God with the right heart. Be at peace with God, beloved. If God reminds you of something that we said and done or thought in the past that may be unpleasing to God, just be at peace with God. Open up your heart. Just pour out your heart. Confess to Him. And be at peace with God. And maybe God reminds you of something that we have done, said, or thought of our fellow men and women. Something that we have done wrong to them, or they may have done, might have done wrong to us. Let us ask for forgiveness and convey forgiveness, give away forgiveness for them, and be at peace with others. And lastly, be at peace with yourself. We know sometimes it's hard for us to forget the things in the past, especially the mistakes that we have made. But if God can forgive you, the Bible says that He remembers your sins no more. You can also forgive yourselves. So just be at peace with God, be at peace with others, be at peace with yourself. Just come with the right heart today. Lord, I pray as we take part in this Holy Communion, You will touch your children, each and every one of us, Lord. We know that You have given us all. You have died for us. And we believe that it is Your heart that we live in harmony. It is Your heart that we live in peace and joy in You. And it is Your heart that we live always close to You, intimate with You, Lord. So bless Your children. I pray as we take part in this Holy Communion, that miracles shall happen, that the sick will be healed, every bondage is be broken, every curse be broken, and every family will be blessed. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Thank You. So bless this Holy Communion. Hallelujah. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. Let us lift up the bread high to Him. And when He had given thanks, He broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Beloved saints of God, isn't the bread that we broke and partake is our fellowship and communion with the body of Christ Jesus? Amen. Let us take the bread in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank You, Lord. We believe that by the body, the stripes in Your body, Lord, body being broken, we are already healed. Thank You, Lord. Let us lift up now the cup high to Him. And in the same manner, He also took cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Beloved saints of God, isn't this cup upon which we give thanks is our fellowship and communion with the blood of Christ Jesus? Amen. Let us take the cup in Jesus' name. Hallelujah. Give Him thanks. Hallelujah. Give Him thanks. Hallelujah. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord Jesus. We believe that miracles is happening. It's happening in Your people at the moment. Bring healing to Your people, I pray. Bring restoration to Your people, to Your children, I pray. Every husband and wife, be blessed. Every parent and child, be blessed. Every family is being united, living in harmony, being blessed, being granted joy and peace in Jesus' name. Bless every job, occupation that Your children have in Jesus' name. Bless them, Lord. Bless Your church. Bless our leaders in the church. Bless our government, Indonesia. Bless the governments all over the world, especially through this pandemic, Lord. I pray that every soul may come to know You, may hear You and come to know You and bow down before You, Lord. We pray that through this challenging situation, that the great awakening shall happen in all over the world. And I pray that You touch Your children, Israel, Jerusalem,
May be peace in the Jerusalem, in the place, Mount of Zions. Bless your children. Bless your chosen people, Lord, I pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're about to finish this service. Again, I pray you bless your children. Lift up your hands, beloved, and open up your heart and receive the blessing. May our Lord Jesus Christ bless you and keep you. May our Lord Jesus Christ make His face to shine upon you and be gracious to you. May our Lord Jesus Christ lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen, amen, amen. God bless you and see you again next week. Hallelujah.